Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pada pertemuan ke-6 di materi teori signaling ekonomi informasi. Baik, untuk pertemuan ini saya akan memberikan presentasi materi, dan di dalam presentasi materi itu terselip pertanyaan yang harus saudara jawab di forum diskusi atau forum kuis nanti di bawah menu presentasi ini. Itu. Baik, langsung saya mulai untuk slide yang pertama tentang teori signaling. Jadi, teori signaling itu apa sih? Nah, perusahaan itu dapat meningkatkan nilai perusahaan dengan cara mengurangi asimetri informasi. Jadi perusahaan harus memberikan informasi yang lengkap, informasi yang kredibel gitu. Jadi teori sinyal ini dikembangkan oleh Ross tahun 1977 yang menyatakan bahwa kalau perusahaan memiliki informasi yang baik mengenai perusahaannya, nah dia akan terdorong untuk menyampaikan informasi tersebut kepada calon investor. Tujuannya apa? Tujuannya agar harga saham perusahaannya naik. Jadi informasi itu bisa berupa laporan keuangan yang dapat dipercaya. Nah, informasi yang ditangkap oleh investor ini disebut sinyal. Ya. Sinyal itu bisa sinyal baik atau sinyal buruk. Bisa good news atau bad news. Kalau sinyal itu baik atau informasi itu dianggap sebagai sinyal baik, si investor akan tertarik untuk melakukan perdagangan saham. Nah, tapi di pernyataan Suarjono 2010 ini pasar akan bereaksi dengan tercermin melalui perubahan dalam volume perdagangan saham. Ini volume kalau bertambah itu justru bukan yang diharapkan oleh investor ya. Jadi yang dimaksud sinyal baik itu harga saham yang baik, bukan volume saham yang bertambah. Nah, kalau penambahan saham baru itu akan direspon negatif oleh investor karena menandakan bahwa penambahan saham itu berarti perusahaan mengalami kesulitan keuangan. Jadi itu bisa jadi bad news. Nah, perusahaan yang memiliki bad news itu mengirimkan sinyal yang tidak baik atau tidak kredibel. Jadi kadang manajer itu harus mengungkapkan informasi privat yang sebenarnya tidak wajib, tapi menurut pertimbangannya itu sangat diminati oleh investor dan pemegang saham agar menjadi good news. Nah, pertanyaan saya yang pertama adalah sebutkan contoh nyata atau contoh real informasi privat yang akan menjadi good news bagi para investor. Gitu. Jadi, manajemen berminat menyampaikan informasi yang dapat meningkatkan kredibilitasnya meskipun informasi tersebut tidak wajib. Nah, pengungkapan yang bersifat sukarela ini merupakan sinyal positif bagi perusahaan. Kalau informasi atau informasinya bagus, maka investor akan menangkap sinyal yang bagus. Nah, sinyal bagus ini akan berimbas pada kenaikan harga saham. Nah, itu bagus bagi perusahaan. Jadi, saya bicara tentang nilai perusahaan ini. Nah, jadi tadi sampai sini ya. Nilai perusahaan. Nilai perusahaan itu dapat diukur menggunakan harga saham. Jadi harga saham itu terbentuk dari kekuatan permintaan dan kekuatan penawaran.
Jadi kalau misalnya ada penambahan saham, seperti halnya barang, kalau ada penambahan saham, itu pasti nilai atau harganya atau nilainya itu turun. Nah, itu juga kan mempengaruhi nilai perusahaan. Tuh. Jadi investor tahu ini menambah saham berarti dia butuh uang, berarti kondisi keuangannya sedang tidak baik gitu. Nah, jadi sinyal yang baik itu harus seperti apa? Apakah harus penerbitan saham gitu ya? Justru sinyal yang baik itu adalah penerbitan obligasi, bukan penerbitan saham. Obligasi itu utang gitu. Jadi justru utang itu bisa menaikkan nilai saham atau harga saham. Nah, ini bisa membuat leverage tinggi. Leverage itu daya ungkit sebuah perusahaan. Nah, leverage merupakan jumlah utang yang digunakan untuk membeli aset-aset atau membiayai aset-aset perusahaan. Perusahaan yang memiliki utang lebih besar dari equity atau dari modal dikatakan sebagai perusahaan yang memiliki leverage tinggi atau daya ungkit tinggi. Kenapa? Karena perusahaan kecil tidak akan mampu mengikuti perusahaan besar tersebut. Kalau perusahaan kecil mengikuti langkah perusahaan besar, maka dia akan rentan dengan kebangkrutan. Gitu. Nah, ini contoh neraca atau laporan keuangan sebuah perusahaan. Jadi yang diperhatikan itu di kewajiban dan ekuitas. Lalu pendanaan perusahaan. Jadi pendanaan perusahaan untuk penerbitan saham baru itu justru yang ketiga, pilihan terakhir. Yang pertama itu dari laba ditahan. Yang kedua baru utang. Laba ditahan itu adalah laba perusahaan yang tidak dibagikan kepada para investor. Jadi sisa laba ini digunakan untuk ekspansi perusahaan. Kalau tidak cukup, baru pendanaan dari eksternal, yaitu dari utang. Nah, utang inilah yang bisa menjadi leverage atau performa perusahaan. Jadi jumlah saham yang beredar itu tetap gitu. Selain itu, beban bunga bank itu juga menjadi pengurang pajak, karena beban bunga bank itu kan mempengaruhi laba ya, mengurangi laba memang, tapi justru bisa mengurangi pajak tuh secara signifikan. Nah, baru yang pilihan terakhir sebenarnya adalah penerbitan saham. Nah, ini sebenarnya justru merugikan perusahaan. Jadi perusahaan itu seharusnya menghindari penerbitan saham baru untuk mencari dana. Kan sama aja dia mengumumkan bahwa dia itu sedang butuh uang gitu. Nah, ini bisa menurunkan nilai perusahaan. Dan bahkan pemegang saham yang sebelumnya, investor itu malah yang sudah memegang saham itu malah melepaskan sahamnya karena ini prospeknya sudah tidak bagus lagi itu. Nah, jadi pertanyaan saya yang kedua adalah teori apa yang kiranya tepat untuk memberikan sinyal baik kepada perusahaan itu ya. Kan tadi ada tuh yang dilihat dari utangnya, dilihat dari modalnya, dilihat dari harga sahamnya, macam-macam kan. Tapi ada teori yang bisa mengatasi atau bahkan teori itu, yang penemu teori itu memperoleh Nobel karena menemukan teori tentang pemberian informasi yang bisa meningkatkan nilai perusahaan. Itu pertanyaan yang kedua ya, teori apa? Nah, itu saja pertanyaan 1 dan 2. Silahkan dijawab di forum di bawahnya nanti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.